Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Fitriani dengan NIM C0E022040. Di sini saya akan memenuhi tugas perpajakan 1 dengan dosen Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Dan di sini yang berjudul Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, dan Fungsi Pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak, Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang berada pada pemungutan pajak. Dan selanjutnya, rating is broken down into step. Semi self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungutan pajak. Feedback is profit between draft. Full set assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Yang selanjutnya, withholding system, yaitu sistem penentuan pajak yang didasarkan pada campur tangan pihak ketiga atau bukan wajib pajak atau pegawai pajak sebagai biro jasa yang mewakili kepentingan wajib pajak dan negara. Yang selanjutnya ini ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tidak berubah-ubah, contohnya seperti bea matre dengan nilai 3.000 dan 6.000. Tapi tarif bea matre ini dimulai 2021, berlaku matre elektronik. Bea matre terbaru naik menjadi 10.000 dan merupakan single tarif. Yang selanjutnya itu tarif pajak proporsional. Tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah PPN yang persentasenya 10% dan PBB-nya dengan tarif 0,5%. Yang selanjutnya itu tarif pajak progresif. Semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pola tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu yang pertama tarif progresif. Progresif tarif yang kenaikan presentasinya semakin besar atau persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Penghasilan kena pajak gaji sampai dengan 50 juta, tarif pajak 50%. Penghasilan kena pajak lebih dari 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Penghasilan kena pajak lebih dari 250% sampai 50% pajak, 50 juta, tarif pajaknya 25%. Penghasilan kena pajak lebih dari 500 juta, tarif pajaknya yaitu sebesar 30%. Yang selanjutnya yaitu tarif pajak progresif atau tetap tarif progresif. Nah, maksudnya adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap. Jika penghasilan kena pajak atau gaji sampai 50 juta, lebih dari 50 juta, maka persentase pajaknya tetap sama. Yang ketiga itu tarif progresif atau degresif tarif proses progresif. Degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun atau degresif. Dan selanjutnya itu tarif pajak. Ada 3 jenis tarif pajak degresif, yaitu yang pertama tarif degresif. Jenis tarif degresif yang penurunan persentase tarifnya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarif semakin kecil. Yang kedua ini tarif degresif tetap. Tarif progresif tetap adalah jenis tarif yang degresifnya yang penurunan persentasenya dengan dasar pengenaan pajak yaitu 10 juta, tarif pajaknya 25%, dan penurunan tarifnya tidak ada dan jumlah pajaknya 2.500.000. Dan yang kedua itu 20 juta dengan tarif pajaknya 20%, penurunan tarifnya 5% dan jumlah pajaknya 4 juta. Dan selanjutnya dasar pengenaan pajaknya 30 juta, tarif pajak 15% dan penurunan tarifnya 5%, dan jumlah pajaknya 4.500.000. Dan selanjutnya itu
dasar pengenaan pajaknya ada 40 juta, dan tarif pajaknya itu dikenakan 10%, dan penurunan tarifnya ada 5%, dan jumlah pajaknya ada 4 juta. Dan yang ketiga ini tarif degresif progresif. Jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya semakin besar, dan bisa dilihat data di bawah berikut ini. Selanjutnya itu ada fungsi pajak. Kegunaan pokok, manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Pajak memiliki gunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi budgetary dan fungsi reguler. Fungsi budgetary yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan fungsi reguler yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetary. Cukup sekian presentasi dari saya, dan bertemu lagi di presentasi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.